di waktu-waktu kosong kayak ada tetangga. Idul Fitri nggak kosong guys. kayak di tetangga gitu kan ada saudara datang, terus kayak para orang tua sedang ngobrol dan kita anak-anak kayak nggak tahu mau ngapain, jadi kayak baca main. Aduh. Hai, kembali lagi di Playdate Podcast, Reminiscing Your Childhood Memory with me, Dea Fauzan as your host today. Hari ini kita udah masuk ke episode 7 dan ini sangat spesial karena setelah 7 episode akhirnya kita ngomong bahasa Indonesia. Yeay. Kenapa? Karena tamu kita hari ini adalah orang Indonesia. Please welcome Anggarsi Wijayanti. Yeay. Halo Dea, makasih dari udah ke podcast kali ini. Aku Anggi, asal dari Jogja. Sekarang lagi S2 jurusan sastra anak di Skotlandia, Denmark, Belanda. Kalau dari segi pekerjaan, background profesionalku itu sebagai writer, editor, translator, dan proofreader. Oh, banyak ya. Jadi Anggi ini adalah salah satu teman aku di jurusan Children's Literature, Media and Cultural Entrepreneurship. Jadi kita mau main game congklak. Kalau di tempat kamu apa namanya? Dakon. Kita mau mainin ini dan sambil ngomongin gimana Anggi bisa antusias banget sama buku. Oke Anggi, siap? Setiap ini tuh ada 5 gitu. Ini haul kamu, ini haul aku. Kamu punya ingatan masa kecil soal main ini nggak? Punya, tapi ini pertama kalinya aku main pakai yang kayak motif tradisional dari kayu. Aku biasa pakai yang plastik, polos, warna merah, warna biru. Iya. Flimsy gitu. Ya benar-benar. Aku juga dulu gitu sih. Setelah ngajakin main beberapa orang dari berbagai negara main ini. Oh, masih ada? Sini punya aku tuh. Mereka itu terutama Emi yang nyadarin aku tuh Emi sebenarnya. Kalau kita nyusun ini tangan satu kan, kita ambil. Iya. Tangan satu. Kamu tau nggak Emi itu caranya gini? Dia ambil semuanya, terus dia gini. Oh wow. Ya. Yang lain gimana? Rata-rata kayak gini. Terakhir Stine juga kayak gitu. Dia ambil satu-satu masukin. Sedangkan kita tuh ambil karena kebiasa gitu. Iya. Kan? Karena udah pernah main. Benar. Oh wow. Menarik kan? Menarik, ternyata untuk nyusun aja beda negara tuh beda caranya. Kamu kan tahu aturan aslinya gimana kan? Kalau nggak mati bisa jalan terus. Tapi di sini cuma 1 kali jalan. Oke. Jadi sistemnya, jujur aku lupa, coba ingetin aturannya. Misalnya aku jalan nih, ya kan? Gini. Oh, let's say ke sini. Seharusnya kan aku masih bisa jalan kan? Tapi untuk ini sekali aja. Oke. Karena kita pengen adu strategi sebagai sesama orang Indonesia yang pernah main ini, kita sweet dulu. Nanti hasil sweetnya untuk nentuin kamu tim Lala atau tim Nano. Tim Lala itu kalau kamu consider yourself as updated person. Tim Nano kalau kamu ngerasa kamu adalah orang yang borderless. 1, 2, 3. Kenapa begini? Ulang. 1, 2, 3. 1, 2. Kamu ini yang sama dong. Nah gitu. 1, 2, 3. Aku menang. Jadi aku mewakili tim Lala, kamu wakilin tim Nano. Emang apa itu artinya? Gak apa, nanti di akhir kita mau ngelihat tim mana yang sering menang. Oh, oke. Iya, ya biar seru aja. Oke, aku duluan ya. Aku akan mulai dengan pertanyaan pertama aku. Karena kita mainin game ini, traditional game. Kamu punya nggak sih traditional game atau apapun di masa kecil yang kamu ingat, yang ngebuat kamu tuh kayak kalau ngomongin masa kecil aku ingatnya ini. Oke. Ada. Waktu aku SD, itu aku sering banget sama teman-temanku waktu istirahat main gebak sodor. Oke. Tapi waktu itu kita nyebutnya bukan gebak sodor. Apa? Lupa. Kamu tahu cara main gebak sodor nggak? Tahu. Pernah main gebak sodor berarti? Pernah. Nah kan gebak sodor itu kan tergantung gede lapangannya kan. Dan kalau lapanganmu nggak ada barisnya, itu kamu harus bikin garis sendiri. Waktu itu kan SD itu SD kecil. Jadi karena permainan itu pada saat itu sangat populer,
ketika bel istirahat bunyi, semua orang tuh langsung keluar kelas, dan karena SD-nya kecil, lapangannya juga kecil. Jadi siapapun yang berhasil menempati garis duluan bisa main. Jadi itu kita benar-benar berlomba-lomba yang kelas 3 lawan kelas 6, kayak siapa yang berhasil ngecim lapangan. Jadi kan ada unsur kompetitif di situ. Ingat ini adalah satu kali jalan doang ya? Satu kali jalan. Ya, karena kalau di memori aku kita mainnya tuh pulang sekolah. Bukan di sekolah. Kalau kayak gitu ya, dengan ingatan itu, menurut kamu apakah itu punya efek? Ada 2 value dari gobak sodor. Yang pertama, kamu jadi aktif. Karena gobak sodor itu kan permainan kan intens ya. Kayak kamu lari, kamu kemana-mana lari. Jadi tim yang lebih yang stamina-nya lebih tinggi itu yang menang biasanya. Tapi yang kedua, kamu nggak harus jadi orang yang gede buat menang. Buat hindarin orang yang jaga kan, kita harus menembus garisnya tuh. Jadi kalau kamu lebih kecil, kamu cenderung lebih lincah. Kamu cenderung bisa kayak melesat ke pojok dan menembus si penjaga. Tapi on the other hand, biasanya orang yang jaga paling pertama itu dia adalah orang yang paling dipercaya sama teman-temannya. Karena yang jaga paling depan itu paling depan. Dia kan ujung tombaknya kan. Dan kadang-kadang kalau yang jaga paling depan itu orang yang beneran bagus, itu kita bisa kalah dalam sekali coba. Iya. Entah apapun hal yang kamu lakuin, kalau kamu itu melakukannya dengan baik, dengan bertanggung jawab, orang tuh secara naluriah akan mempercayai kamu. Apakah permainan masa kecil, terutama si gobak sodor ini, mempengaruhi cara kamu berinteraksi spesifiknya secara online? Waktu itu, I think permainan tradisional itu tuh adalah salah satu cara terbesarku waktu kecil dulu untuk bersosialisasi untuk pertama kalinya. Karena dulu kan HP itu kan belum terlalu luas ya pemakaiannya. Dan aku termasuk orang yang ketika jarak di SMP itu aku termasuk orang yang paling terakhir punya HP. Jadi karena belum pada punya HP, ya udah kita nggak punya pilihan lain bermain dengan sesamanya, dengan pergi ke lapangan dan melihat apa yang bisa dimainkan. Dan kalau aku hubungin ke digital, sebenarnya bukan mempengaruhi caraku berinteraksi di dunia online, tapi itu tuh malah jadi cara kita buat memberi jarak dengan digital space itu. Bahwa kalau kan kayak sentimen yang sering berputar di dunia maya itu kayak anak-anak sekarang tuh nggak bisa main ini, nggak bisa main itu. Kita nggak bisa menyalahkan mereka, karena kan pengalaman itu kan datang dari atas. Kalau kita nggak ngajarin mereka, ya mereka mau tahu dari mana. Jadinya aku nggak bisa bilang dong, harusnya sekarang tuh anak-anak main di luar. Kalau misalnya kita minta mereka untuk nggak main HP, itu jadinya kayak kurang realistis. Karena karena mereka sekarang udah kayak begitu kan. Tapi jadinya jadi pengingat bahwa ketika kamu jenuh tuh masih ada loh aktivitas yang bisa kamu lakuin. Scrolling TikTok, scrolling reels berjam-jam, kan jenuh ya, penat gitu. Setelah melakukan itu harus buka jendela, terus kayak taruh dulu HP-nya biar matanya tuh gak terlalu minus. Atau kalau di kondisiku sekarang, kalau misalnya aku habis ngerjain tugas atau habis nge-scroll tadi itu, aku tinggal ke dapur asrama, terus kayak lihat manusia dan berbicara dengan manusia. Dan aku tahu ada beberapa komunitas di kota-kota besar di Indonesia sekarang yang itu specifically untuk komunitas permainan zaman dulu yang kumpul di suatu public space. Dan mereka specifically main lompat tali, main gobak sodor, terus mainan kelereng gitu. Hal yang menarik yang bisa dilihat di sini kayak hal-hal yang dulunya tuh kayak wajar, yang jadi makanan sehari-hari, sekarang tuh malah jadi suatu kemewahan. Permainan tradisional tuh ngasih kita kesempatan buat memberi jarak, nggak harus lepas dari layar, dan kesempatan kita buat touching some grass. Nah, kamu umur berapa punya HP waktu itu? Pertanyaan yang bagus. SMP kelas berapa? Kalau aku SMP kelas 1 tahun 2008. HP properku itu baru aku SMA. Oh ya? Iya. SMP? Jadi sampai SMP kelas 3 aku nggak pernah bawa HP ke sekolah. Iya, kalau aku nggak pernah bawa HP juga ke sekolah. Zaman kamu SMP udah Android ya? Udah. Nokia. Android. Nokia. Aku juga Nokia. BlackBerry ya? Iya kan? Gila, populer banget dulu itu. Ngomongin soal
Anggi sebagai si kutu buku. Untuk konteks ya teman-teman, aku sama Anggi ini kan kita sama-sama dari Indonesia. Terus di kelas itu ada satu momen teman kita tuh nanyain soal buku. Terus aku langsung bilang gini, kalau kamu mau tahu soal buku, go to Anggi gitu. Kalau kamu pengen tahu tren sosial media, aku bisa kasih semuanya gitu. Kamu mengakui nggak kalau kamu tuh orang yang sangat into dengan buku? Kamu bisa ceritain perjalanan pertama kali? I would say I'm a bookworm, yes. Tapi tolong dicatat bahwa buku di sini tuh banyak formatnya, nggak cuma terbatas ke novel. Bapakku itu juga dia juga membaca buku. Dari kecil, aku tuh emang udah dibiasain baca buku. Sama terutama sama bapakku. Aku sama kakakku. Pokoknya di mana ada bazar buku, itu biasanya kayak bapak sama ibuku akan membawa kami ke sana. Karena aku melihat beliau membaca buku, jadinya itu jadi lebih mudah buat aku untuk meniru perbuatannya juga kan. Karena kan anak kecil tuh kan mengcopy apa yang orang tua lakuin biasanya. Setuju. Terus jadinya dari kecil tuh aku udah kayak dibiasain baca picture book. Walaupun waktu itu aku belum tahu namanya picture book ya. Aku ada buku di gambarnya. Iya, benar. Dan picture book yang aku baca ini nggak cuma yang karya orang Indo, tapi juga yang terjemahan. Dan biasanya terjemahannya nggak cuma dari negara berbahasa Inggris, tapi juga kayak picture book dari Tiongkok misalnya. Ada picture book, terus ada majalah anak, selain Bobo juga, terus kumpulan cerpen, terus akhirnya pelan-pelan merambah ke novel. Wah, karena lingkungan, karena ada contoh yang nyata ngebuat kamu jadi punya interest sampai pada akhirnya itu hobi atau mungkin jadi passion ya. Nah, aku juga tahu kamu spesifiknya lebih suka baca fanfic. Cukup relate sama pembahasan digital literasi kita. Cinta kamu dengan buku, itu buku kan medium. Yang kamu baca itu kan story-nya. Sampai akhirnya dari buku beralih ke handphone kan, karena fanficnya online. Itu gimana caranya kamu bisa keep that passion meskipun mediumnya berbeda? I like this question, karena fanfiction adalah passionku. Aku bisa seharian ngomongin fanfiction. Lagi-lagi dari kecil. Selain buku-buku yang dikasih sama orang tuaku, growing up, salah satu literasi terbesarku itu berasal dari buku komik Jepang. Nah dulu, ketika waktu aku umur SD lah, di Jogja itu banyak yang namanya taman bacaan. Itu mereka biasa menyediakan komik. Nah, buat overview taman bacaan itu kayak perpustakaan, tapi isinya spesifik. Kalau dalam konteks ini komik, dan kamu bisa bikin member, dan kamu bayar kalau mau pinjem komiknya, tapi itu murah gitu lah. Deket TK aku dulu, itu ada taman bacaan. Kakakku tuh kayak suatu hari dia bawa pulang sebuah komik. Dari taman bacaan tersebut, lalu kami baca, lalu kami suka. Karena kami suka, akhirnya kami bikin member di taman bacaan tersebut, dan jadinya kami sering pinjem komik. Taman bacaan situ tutup, aku tinggal pindah ke taman bacaan lain. At that point tuh aku masih sering banget ke sana, sampai-sampai bapak yang jaga tuh apal nomor aku. Jadi kalau aku muncul, mbaknya langsung tahu nomor ini ya, mau pinjem berapa gitu, kayak gitu. Itu tuh kayak murah gitu loh, kayak satu komik itu tuh kamu cuma bayar 500 perak. Kayak I love that so much. Jadinya aku kayak sering baca komik-komik shonen kayak Naruto, Bleach, Fairy Tail, Yu-Gi-Oh, atau komik-komik shoujo yang lebih ke romance, atau komik-komik di rating dewasa yang harus aku belum boleh baca. Pokoknya itu adalah hal yang sangat formative experience lah. Karena kan masih kecil ya. Jadi ketika banyak gambar, aku jadi lebih terpacu buat membaca juga. Komik itu menurutku kayak jalur masuk ke yang namanya fanfiction dari mudah. Kalau kamu tahu ada komik, biasanya kamu tahu ada yang namanya fanfiction. Fanfiction itu intinya adalah kayak cerpen dari sebuah media yang udah ada. Jelas fanfic SpongeBob, di dalam SpongeBob, Gary adalah bekicotnya SpongeBob, peliharaan. Tapi di fanfic kita bedain jadi yang punya Gary itu Squidward misalnya. Itu adalah cerita fiktif dari cerita fiktif yang udah ada. Karena baca komik, habis itu ada perasaan tidak puas kalau misalnya endingnya gini, karakter itu mati, dan dari situ entah bagaimana aku menemukan yang namanya fanfic. Yang kita baca dengan plot baru, karakter baru, realitas baru, dan dari situ ternyata kayak wow, ada dunia sebesar ini, dan ternyata komunitasnya itu gede banget. 2014 itu pokoknya aku mulai yang namanya baca fanfic. Dan karena aku baca fanfic, maka otomatis aku juga nulis fanfic. Dan dari sinilah, wah ini formative experience banget sih. Jadi deh, kan kamu tahu kan aku suka baca, aku juga suka nulis. Dan kayak aku cukup percaya diri untuk bilang bahwa tulisan aku tuh jenis tulisan yang cukup bagus, yang cukup decent untuk dibaca.
Dan teman-temanku ketika mereka baca tulisanku, mereka juga bilang bahwa tulisanku itu bagus. Oke. Dan ini berasal dari pengalamanku waktu sejak 2014 nulis fanfic. Karena ketika aku menemukan fanfic itu, aku menemukan komunitasnya kan. Dan waktu itu, pada tahun-tahun itu, komunitas fanfic Indonesia itu yang gede banget, itu ada di Facebook. Dari situ aku ketemu teman-teman yang di satu fandom. Fandom itu kayak nama medianya, misalnya kayak Naruto, fandom Naruto. Kalau fandom SpongeBob gitu. Dan dari situ, karena komunitas ini kami menyukai hal yang sama, kami sama-sama nulis, di komunitas sering banget ada namanya challenge. Misalnya kita minggu ini kita menulis soal Naruto sama Hinata misalnya. Jadinya kayak seminggu itu kita nulis, terus kita kayak promosiin di Facebook, di grup Facebooknya, dan orang-orang akan saling komentar. Dan itu karena aku suka semua yang terjadi di situ, membuat yang lagi gitu loh. Jadi kayak aku nulis tuh karena aku beneran suka nulis, bukan karena tugas. Jadinya karena udah sering nulis, karena mulai terbiasa, di komunitas fanfiction Indonesia tuh ada yang namanya award, namanya IFA. Indonesian Fanfiction Award. Itu event gede itu dulu, tapi aku sekarang kurang tahu ya. Karena aku aktif di komunitas, akhirnya aku sempat jadi kepala humasnya. Aku sempat jadi jurinya. Ini berhubungan dengan paper yang kemarin aku submit. Ada jurnal yang aku baca bahwa di fan culture itu biasanya ada some degree of mentorship. Ketika yang udah sepuh-sepuh ini ngajarin para rookie untuk gimana sih cara semua yang bekerja. Banyak banget senior-senior yang udah umur 30, 40 udah berkeluarga, itu masih aktif nulis. Dan biasanya kalau kamu pengen belajar nulis yang baik, itu kamu akan minta komentar ke mereka. Aku waktu itu suka banget sama author yang dia waktu aku SMP dia tuh S1. Dan karena kami di fandom yang sama, kami suka, ya aku kalau dia bikin event aku ikut. Kalau dia nulis aku komen. Dan ketika aku nulis dia, kalau aku minta dia, Kak boleh tolong review ya nggak? Dia akan review dengan konstruktif kritisisme yang memang sangat membantuku berkembang gitu lah. Tahun depannya aku menang salah satu award yang IFA tadi. Iya, karena IFA tuh sistemnya voting. Jadi kalau kamu menang berarti kamu di voting paling banyak. Aku lanjutin lagi. Jadi intinya aku bisa ambil bahwa awalnya buku, ketemu fanfic, tapi si mediumnya ini adalah online ya. Apalagi waktu itu kamu usianya masih SMP. Kamu udah di Facebook. Sebenarnya kan umur 13 tahun plus itu kita udah diperbolehkan buat akun sosial media. Tapi secara undang-undang Indonesia, kamu tahu apa enggak, itu ilegal. Oh iya, harusnya 17. Berarti di bawah 17 itu kamu boleh secara policy sosial media, tapi under parental guidance. Kamu kan punya exposure sebanyak itu tuh dengan si Facebook yang sebenarnya in good way. Karena pada akhirnya kamu menemukan passion kamu kan, ya kan? Tapi gimana caranya kamu tetap positif gitu loh, tetap bisa ngelakuin passion aku, tapi aku tetap bisa terhindar dari kemungkinan kurang baik tadi. Mereka kalau main ngambilnya pakai sarung tangan nggak? Sarung tangan. Nggak kayak gini. Oh, kadang ada yang kayak gimana? Ya kalau dari sebanyak itu ya kayak gini. Terus satu-satu. Oh gitu ya caranya. Mantap. Agak ironis ketika tadi aku sempat bilang bahwa aku baca komik di rating dewasa. Tapi waktu aku bilang rating dewasa tuh itu bukan berarti porno ya. Iya. Mereka punya lini yang emang diperuntukkan untuk plot yang lebih complicated, for example. Seingatku dulu tidak ada bahaya yang sebesar itu. Dalam artian aku bisa merasa aman ke warnet, buka komputer, buka Facebook. Wow, kalau dipikir-pikir itu resiko kayaknya gede banget ya berarti. Iya. Dan kayak melakukan aktivitas perfanfikan duniawiku tanpa takut bertemu konten-konten yang akan menjerumuskan dalam tanda kutip. Bisa jadi karena waktu itu bahayanya memang belum sesaturasi sekarang, atau aku berada di komunitas yang memang tidak mengarah ke hal tersebut. Karena komunitas fanfic ini kan bener-bener sentris ke penulisan, ke aktivitas fandomnya, ke event-event yang diadakan para pengurus, dan kita juga punya kompetisi. Karena aku tadi sempat bahas soal kompetisi IFA tadi itu bukan kompetisi yang main-main gitu loh. Kita ada kayak database. Wow. Kita ada parameter penjurian yang benar-benar serius. Itu pertama kalinya waktu aku SMA itu pakai spreadsheet yang sebegitu complicatednya. Dan kami juga ada di grup-grup dengan like-minded people.
Jadi aku merasa kayak bukan berarti bahaya nggak ada, tapi itu ada bubble yang membuatku berada di topik-topik yang cuma aku mau tahu, yang merambah kemana-mana gitu. Apakah kamu sekarang masih di komunitas itu atau ada komunitas lain, dan dengan pembahasan yang ini yang sama soal negativity dan positivity, gimana kamu ngeliat itu sekarang sebagai si POV orang dewasanya, si yang mentornya sekarang? 4 pas, jadi nggak pikir lama-lama. Sebenarnya untuk menjawab pertanyaan yang pertama, apakah aku masih aktif apa enggak, jawabannya enggak. Dalam artian, kan dulu nulis, dulu ngejuri, dulu ngehumas, dulu ngubungin orang-orang. Tahu nggak sih, ada yang namanya Iva, gitu-gitu, sebagai humas. Tapi kalau sekarang itu, aku unfortunately lebih aktif sebagai pembaca. Sebenarnya aku masih ngecek sih grup Facebooknya sama akun-akun resmi awardnya. Mereka tampaknya sudah nggak aktif. Masih ada yang ngepost, tapi kalau dulu tuh banyak komennya, banyak interaksinya. Sekarang tuh kayak silent leader. Jadi aku sudah out of touch dengan komunitasnya, unfortunately. Aku cuma keep in touch sama satu orang, tapi itu pun karena orangnya ada di dunia nyata. Kayak dia temanku sekarang gitu. Ngerti. Kalau yang virtual yang nggak tahu mereka tinggal di mana, karena kita pakai username tuh. Jadi sebenarnya kita nggak saling kenal ya. Ada yang kenal, yang deket-deket doang, tapi kayak most of the time mereka cuma kenal dari foto profil doang. Yang bukan muka mereka. Apa sih challenge-nya sekarang untuk jadi penulis fanfic di usia belia? Waktu aku pertama kali terjun ke fanfic, itu Wattpad belum terkenal. Biasanya aktivitas itu dipusatkan di fanfiction.net, DEO3, dah dua doang. Wattpad belum masuk ke sesi penjurian. Karena aku lupa ya kenapa, tapi kayaknya ada hubungannya sama guidelines deh. Karena guidelines-nya dua platform ini tuh beda sama Wattpad. Dan kalau aku lihat, secara konten, Wattpad tuh lebih bebas ya kalau aku lihat, lebih kayak jenis cerita yang diupload, terus topiknya, itu kurasa lebih luas. Sedangkan fanfiction sama EO itu relatif lebih, secara kualitas dia lebih terjaga gitu lah. Jadinya dulu tuh ada kayak stereotip, yang bukan berarti benar, tapi stereotipnya adalah kamu mulai dari Wattpad, tapi ketika kamu sudah lumayan bisa nulis, kamu akan pindah ke fanfiction.net atau EO3. Nah, jadi kan ada perbedaan konten ini sebenarnya, karena kan kamu menulis itu kan dipengaruhi feedback orang-orang sekitarmu. Secara tidak sadar kamu juga meresapi fanfic yang kamu baca. Challenge-nya adalah ketika dulu aku merasa sebagai seorang remaja ingusan itu, aku merasa ada tier perlindungan yang aku dapatkan ketika berselancar di dunia fanfic itu. Entah dalam bentuk seniorku, dalam bentuk komunitas yang memang challenge-nya itu berputar di situ-situ aja. Tapi kalau sekarang rasanya karena space-nya itu jadi lebih luas, lebih gede, platformnya jadi lebih bermacam-macam berupa. Jadi di satu sisi itu menemukan komunitas mungkin akan lebih mudah, tapi di sisi lain batasannya platformnya juga jadi lebih luas. Jadi mungkin kayak gatekeeper-nya itu lebih sedikit. Restriction yang mungkin akan melindungimu dari konten-konten yang seharusnya kamu lihat, itu mungkin lebih blur gitu. Aku akan main ini. For your information, her IELTS berapa? Bahasa IELTS kamu? 8. Nah, dia sangat tinggi. Dan dia juga sastra Inggris. Kalau dia nilainya kurang dari 8, kita DO dia. Apakah gara-gara fanfiction ini yang ngebuat kamu jadi mahir? Apakah itu jadi salah satu positivity yang kamu temukan saat kamu berselancar di online platformnya si fanfiction? Ya Allah, tadi dia udah ngitung, sekarang ngitung lagi. Ya, aku nggak suka lawan yang sekarang kebanyakan ngitung. Karena aku belajar bahasa Inggris itu dari fanfic. Aku mulai terjun ke perfanfikan duniawi itu kelas 8. Kayak SMP kelas 2. Pokoknya gini, kalau waktu itu kalau kamu ada di situs FFN, fanfiction.net, itu kamu akan lebih banyak di fanfic bahasa Indonesia. Tapi kalau kamu mau baca fanfic bahasa Inggris, kamu biasanya akan pergi ke EO3. That's why EO3 jadi pembahasan kita. Ketika aku sedang belajar menulis bahasa Indonesia, membaca bahasa Indonesia, kayak ada progression kamu akan pindah ke platform EO3 itu pada akhirnya. Dan dari sini, karena ya naturally fanfic bahasa Inggris tentu lebih banyak daripada fanfic bahasa Indonesia. Variasinya juga tentu lebih bermacam-macam. Jadi ketika kamu ingin mencari sesuatu yang
nggak ada di bahasa Indonesia, kamu akan mencoba mencarinya di bahasa lain. Karena aku nggak bisa bahasa lain, yang paling dekat itu bahasa Inggris kan. Karena kita belajar di SD juga, dari SMP sama. Aku mulai mencari fanfic yang berbahasa Inggris. Dan waktu itu karena aku bener-bener mungkin aku sebenarnya itu agak desperate sih, karena kayak karakter kesukaanku mati, aku ingin dia hidup lagi, kayak dimotivasi oleh rasa berduka. Jadi aku akhirnya mulai baca fanfic yang dengan bahasa yang aku nggak bisa, dan itu aku baca dengan konsisten. Karena dia kan karakter yang aku suka, dia cerita yang aku suka, dia komik yang aku gemari. Walaupun aku baca fanfic itu aku nggak dom, tiap 3 kata tuh aku harus buka kamus. Tapi itu karena aku lakukan terus menerus, lama-lama terbiasa. Aku ingat banget waktu itu, waktu Idul Fitri, aku baca fanfic. Di waktu kosong kayak ada tetangga. Idul Fitri nggak kosong guys. Kayak di tetangga gitu kan, ada saudara datang, terus kayak para orang tua sedang ngobrol dan kita anak-anak kayak nggak tahu mau ngapain, gitu kayak baca fanfic. Aduh. Mungkin waktu itu aku kalau nggak kelas SMA akhir tuh SMA awal. Waktu itu bahasa Inggrisku masih cukup banget. Yang aku bilang tiap 3 kata aku harus buka kamus. Dari situ kayak tiba-tiba aja aku makin sedikit buka kamus. Tiba-tiba aku jadi bisa memahami satu kalimat, satu paragraf, lama-lama satu bab karena buka kamus. Jadi kayaknya bisa masuk ke tips belajar bahasa Inggris sih. Kan ada orang-orang yang ketika dia belajar bahasa Inggris itu dia memperkaya vocabulary dengan menuliskannya di buku. Satu-satu. Itu yang kamu lakukan? Itu yang enggak aku lakukan. Oh, oke. Yang aku lakukan adalah aku membaca sebuah teks, tapi karena beberapa kata muncul terus, aku buka kamus sama aku ingat sendiri. Menurutku cara untuk belajar dengan mendata vocab itu nggak efektif, karena kamu nggak tahu konteks, kamu nggak akan ingat. Menarik. Belajarnya pakai repetisi malah lebih efektif. Nah, dari situ karena aku sudah terbiasa membaca bahasa Inggris, aku jadinya tanpa sadar tuh menyerap tata bahasanya gitu loh. Atau kan kayak kadang-kadang kamu kalau baca suatu kalimat, kamu tahu itu salah, tapi kamu nggak tahu salah di mana. Itu cuma terasa salah, karena kamu tahu secara insting. Iya. Itu karena kamu sering baca kayak itu gitu. Yang terjadi di aku. Jadi ada masa waktu aku kuliah, aku S1 sastra Inggris, itu dan aku termasuk orang-orang yang sering didatangi untuk konsultasi grammar. Aku juga sempat jadi tutor mata kuliah grammar buat maba juga. Mantap. Jadi, ada masa-masa di mana aku tuh ketika aku mengoreksi sebuah kalimat, itu aku tahu ini salah, aku tahu apa yang betul, tapi itu aku nggak tahu gimana cara menjelaskan bahwa ini salah, karena aku cuma tahu secara insting, karena aku sudah terlalu sering membaca kalimat yang benar, dan menurutku ini tuh hal yang transferable gitu. Misalnya nih, dulu aku kan belajar bahasa Prancis tuh. Itu ketika aku sudah les bahasa Inggris sudah cukup bagus. Aku akhirnya nyoba pakai baca buku. Aku terapkan hal yang sama. Aku baca buku bahasa Inggris. Aku baca Little Prince waktu itu. Lingkarin kata-katanya. Aku cari di kamus. Habis itu kata itu muncul lagi. Tapi karena aku belum ingat, aku cari lagi. Gitu terus. Les, aku bisa memahami bahasa Prancis secara pasif. Satu pertanyaan, terus aku punya satu pertanyaan lainnya. Ini soal karena Anggi dengan kemampuan bahasa Inggris yang mumpuni, dia punya kesempatan untuk pergi secara global beberapa kali ya. Aku pengen tahu pendapat kamu sebagai orang Indonesia yang kayak kamu berada di lingkungan global itu menyenangkan. Itu yang pertama. Terus yang kedua, karena kamu berada di lingkungan global, kamu bersyukur kamu punya Indonesian perspective. Aku bisa masuk sastra Inggris, kuliah S1. Aku bisa ngajar tutor grammar untuk mahasiswa maba. Aku bisa student exchange ke Irlandia waktu aku semester akhir lewat ISMA. Aku sempat kerja buat G20 sebagai liaison officer sama delegasi dari luar negeri. Dan aku bisa magang, akhirnya bekerja di bawah agensi penerjemahan luar negeri. Dan sekarang S2 Erasmus Mundus dengan biaya penuh. Yang aku syukuri dari pengalaman mengglobal, pengembangan diri. Misalnya kan cenderung susah ya untuk mendapatkan pekerjaan dari luar. Tapi kayak aku bisa. Bahkan sebelum aku lulus kuliah untuk bekerja dengan acara seskala G20. Kemudian waktu exchange. Exchange itu pengalaman yang mengubah hidup karena itu kan pertama kalinya aku ke luar negeri. Dan aku tuh orangnya orang rumah gitu.
aku nggak suka kemana-mana. Oke. Berkebalikan dengan saudaraku yang bocah petualang. Jadi aku tuh belum pernah merantau. Waktu aku semester akhir S1 itu. Jadi pertukaran pelajar ini adalah pengalamanku pertama ke luar negeri, terus ke tempat yang sangat jauh, ke Irlandia, terus pengalaman tinggal sendiri pertama, pengalaman jauh dari keluarga, orang tua, saudara pertama kali. Jadi itu membuka perspektif bahwa oh ternyata dunia tuh lebih luas dari rumah. Dunia tuh lebih luas dari tempat aku dilahirkan. Dan bahwa ketika kamu jauh dari rumah, kamu tentu saja kamu harus beradaptasi. Dan kamu jadi sadar bahwa tuh ada hal-hal yang sebenarnya kamu tuh bisa. Tapi kamu cuma belum tahu karena belum ada lingkungan yang memaksamu gitu. Kalau dari segi pertukaran, itu membuatku sadar bahwa oh ternyata aku tuh pengen S2. Kalau dari segi pekerjaan, kamu lebih punya nilai yang tinggi di mata rekruter. CV-mu juga jadi akan lebih bagus. Kamu ketemu orang-orang dengan pola pikir yang sama atau berbeda. Pengembangan dirimu naik, kamu jadi bisa masak kan sekarang. Iya kan? Kamu tuh bisa jadi kayak wiki buat keluargamu gitu loh, untuk orang dapat kesempatan buat bikin visa pertama kali, paspor, pengembangan diri dan wawasan. Masya Allah. Ketika kamu berkumpul, bersosialisasi dengan orang-orang dari berbagai negara, ada perasaan kayak aku bersyukur deh punya value ini. Aku rasa kita sebagai orang Indonesia, kita punya kemampuan mendengar yang bagus. Dalam artian, aku merasa banyak teman-teman atau mungkin orang-orang sekitar kita in general yang di sini, itu mereka cenderung sering berbicara, cenderung tidak membiarkan lawan bicaranya selesai ngomong. Kalau kita di setting kelompok, kita akan menunggu satu orang selesai berbicara, baru kita nyaut, baru kita tanya, baru kita lempar fokus ke diri sendiri. Kalau aku tuh gini, kalau kamu gini. Tapi di sini tuh enggak. Di sini tuh menurutku aku pribadi sangat susah berkontribusi ke sebuah percakapan karena aku nggak tahu harus menyelip di mana karena semua orang tuh pada ngomong. Jadi aku cenderung mendengarkan. Di satu sisi bisa jadi hal yang kurang baik karena kamu jadi tidak terbiasa mengutarakan opinimu. Tapi di satu sisi itu membuatku sadar bahwa mungkin kita tuh punya empati yang lebih tinggi. Aku ingat banget dulu waktu aku kecil, kalau aku motong bapak ibu, aku malah ditegur kayak kalau lagi ngomong tuh orang jangan dipotong. Itu bener-bener ditancapkan dari kecil gitu loh. Pokoknya kalau orang ngomong tuh dengerin, jangan makreng gitu. Tapi di sini tuh kayak ekspektasi keluar diberubahkan dari sini kayak gitu. Orang kayak everyone cuts off everyone all the time. Karena ketika kita membiarkan orang selesai ngomong itu kan sebenarnya kita menghormati mereka. Kita ingin tahu dia tuh punya cerita apa sih. Itu menunjukkan rasa empati lah. Aku bersyukur aku dibesarkan di lingkungan yang membudidayakan rasa respect itu. Oke, anyway, pertanyaan terakhir adalah intinya si usia 13 sampai 17 tahun ini, kalau kamu bisa ngomong ke mereka agar mereka tuh bisa suka dengan membaca sampai pada akhirnya si membaca ini membawa mereka ke berbagai kesempatan seperti kamu. Cari apa yang kamu suka. Karena gini, kita belajar fanfic ya di kelas. Ini dalam konteks fanfic kan bisa berlaku ke yang lain. Tapi aku manggil fanfic karena ini yang emang aku rasain. Itu bahwa fanfic itu adalah sebuah literatur yang diremehkan. Karena dia katanya bukan karya sastra beneran. Bahwa itu cuma diambil dari karya yang udah ada. Bahwa itu tidak original, itu tidak kreatif. Padahal ada banyak banget fanfic di luar sana tuh yang lebih bagus dari karya aslinya. Itu ada. Yang kayak jumlah word count-nya tuh sampai kayak 1 juta kata. Itu bukan buku lagi. Itu kayak trilogi. Mulai dari apa yang kita suka, karena kalau kita nggak suka kita ujungnya berhenti. Jadi mending kita mulai dari sesuatu yang diremehkan orang tapi kita tuh genuinely suka, kita bisa bertahan. Dan itu akan membawamu sampai ke ujung dunia yang lain. Oh, mantap closing statement. Oke. Berapa kita hitung? 1, 2, 3, 4. Aku 9. 10. Berarti kali ini pemenangnya adalah tim Nano. Jadi sebenarnya kan aku udah ngelakuin ini beberapa kali dan mostly aku menang. Cuman sekali sama Ellison imbang. Triknya adalah karena aku tahu cuman 1 kali main, makanya aku selalu ngumpulin yang terakhir. Biar bisa berputar-putar. Dan itu pasti jadi 2 kali. Karena kemenangannya selalu beda 1. Anggi, thank you so much for being our guest star today. Cerita Lana mau men-challenge dan juga reward kamu. Karena kita ngomongin book, jadi ini adalah jurnal untuk kamu nge-recap buku kamu. Wah,
Nah, kamu dapat special edition. Karena semua postcardnya kan daerah kan, provinsi. Jadi aku kasih kamu provinsi aku. Dear Anggi, this is challenge. Please support when you finish and I will send you the real gift. But not expect too much. Ya. Oke, Dea, makasih sudah mengundangku ke acara podcast ini. Dan terakhir saya makasih banget para editornya yang sangat sabar. Maaf ya. I had fun. Aku suka pertanyaannya. Oke, thank you so much for watching our Playdate podcast today. Tunggu episode-episode selanjutnya dengan bintang tamu yang berbeda-beda lagi. Hampir lupa. Kita tutup. Terima kasih banyak sudah menonton. Kita tutup dengan Playdate podcast. Reminiscing your childhood memories. Bye. Miss Anggarsi. Halo Miss Anggarsi. Terima kasih ya sudah mau ikut bagus banget tulisanmu gitu. Terima kasih ya sudah mau ikut berpartisipasi dalam project ini. Bingung juga menulis apa, you know lah, saya ini aqua orangnya, tapi saya tuh kenapa baik banget ya. Kamu beruntung banget deh bisa bertemu dengan saya di perjalanan ini. Lu biasanya ngasih podcast postcard itu buat memuji orangnya, bukan memuji diri sendiri. Lanjut. Bayangkan gimana jadinya kamu dari Eden ke Kopen tanpa kebaikan hati saya ditap semua gara-gara garam kamu. Ingat garam, tapi saya akuilah kamu memang mantap. Saya sempat kepikiran di saat kamu di Belanda dan saya di Prancis. Kalau lagi mager mikir pakai bahasa Inggris, nggak ada orang saya bilang, Anggi coba bantu jelasin. Oh ya, ini provinsi saya dipilih khusus buat kamu karena ini tempat saya tinggal, bro. Kalau kamu mau main nanti ingat saya udah di Aarhus menguasai dunia. Jadi pulang aja. Setiap sentence banyak punchline-nya. Ada punchline. Yang terakhir. Aarhus, Juni 2025. Tanda sama dengan kebalik. Tanda buka kurung kebalik. Dea Gerasri. Kim Taehyung's wife wannabe.